Masih dalam proses ya, kita kan dalam pipeline ini ada IPO-IPO jumbo yang menurut saya itu berjalan sesuai dengan ekspektasi, sehingga diharapkan IPO besar ini dapat terjadi sebelum penutupan tahun 2021. Baik, khusus untuk Mitratel, ini Pak Laksono, seperti apa ini akan membawa juga dana masuk ke IHSG hingga akhir tahun ini? Ya, kalau kita lihat kan Mitratel ini kan salah satu IPO dengan kapitalisasi besar ya, di atas 22 triliun rupiah gitu ya. Juga kemudian ada IPO dari Cimori, kemudian juga ada beberapa IPO yang size-nya besar, dan diharapkan ini akan semakin menambah menambah investor baik dalam domestik maupun luar negeri. Karena apa? Biasanya perusahaan-perusahaan besar ini akan membawa likuiditas yang lebih baik buat market Indonesia, dan itu yang memang kita butuhkan saat ini. Baik, untuk di 2022 nanti yang juga tersiar kabar sangat besar ini terkait dengan IPO GoTo begitu. Sejauh ini seperti apa update nih Pak? Ya, sampai sekarang memang kami belum menerima submission resmi dari GoTo ini, dan saat ini memang ada aturan-aturan terkait dengan industri baru gitu ya, new economy yang sedang digodok di OJK, termasuk misalnya penerapan multiple voting shares, dan mungkin sejalan dengan penerapan aturan ini apabila sudah disetujui oleh OJK, saya rasa akan mempermudah atau mempermulus jalannya IPO perusahaan sejenis seperti GoTo tersebut. Untuk update dari pengaturan IPO GoTo ini apakah sudah selesai dirangkum oleh bursa? Uh, kita masih menunggu aturannya disahkan oleh OJK, dan menurut info yang saya dengar itu sudah dalam tahap akhir, dan sampai sekarang masih di OJK, dan nanti kalau sudah diumumkan tentunya secara otomatis aturan tersebut berlaku dan bisa diterapkan untuk semua IPO yang kurang lebih sama ya, perusahaan-perusahaan di new economy. Tapi mungkin tahun ini atau tahun depan Pak, kalau kabar terakhir? Mungkin aturannya bisa keluar tahun ini mungkin ya. Sekarang kan masih pertengahan November, masih ada waktu 1,5 bulan mencapai akhir tahun. Namun sepertinya IPO GoTo ini di awal tahun depan kalau lihat perkembangan saat ini. Baik, kalau harapan dari bursa dengan adanya IPO GoTo di 2022 mungkin akan menaikkan juga inflow hingga berapa persen? Ya, gini, utamanya adalah bagaimana memposisikan Indonesia secara lebih baik di MSCI Index. Jadi MSCI Index ini adalah indeks yang biasa digunakan oleh investor asing dalam melakukan alokasi uang di Indonesia. Karena semakin besarnya Cina itu oleh MSCI tetap dianggap sebagai negara berkembang, walaupun ekonominya sudah luar biasa besar dan sudah jauh lebih maju daripada negara berkembang pada umumnya. Sehingga porsi negara-negara Asia, ASEAN ya, di MSCI itu semakin mengecil ya. Mungkin 10 tahun yang lalu porsi Indonesia di MSCI Emerging Market Index itu sekitar 2,9%. Sekarang 1,5%. Jadi turun kira-kira hampir 50%. Nah, harapannya dengan adanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang kekinian gitu ya, seperti GoTo dan yang nanti sejenisnya, ini akan menambah interest dari investor asing ke Indonesia, dan tentunya menambah likuiditas sehingga bobot kita di MSCI bisa terkerek naik. Jadi itu harapan kami sih. Dengan itu harapannya tentunya inflow terhadap Indonesia akan semakin besar karena bobot kita secara overall juga naik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.